Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi komprehensif arsitektur dan mekanisme sistem operasi. Yang mana kita akan membahas 8 modul, yaitu ada modul yang pertama, pendahuluan dan struktur SO, modul kedua, manajemen proses dan thread, modul ketiga, penjadwalan CPU, modul keempat, sinkronisasi dan deadlock, modul kelima, manajemen memori, modul keenam, memori sekunder dan I/O, modul ketujuh, sistem berkas, file system, dan modul kedelapan, keamanan sistem operasi. Modul yang pertama yaitu ada pendahuluan dan struktur sistem operasi, yang mana ada definisi, arsitektur, sistem calls, dan virtual machine. Definisi tujuan dan fungsi sistem operasi. Definisinya yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola hardware komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Adapun tujuannya untuk mengelola sumber daya hardware, menyediakan antarmuka pengguna, menjalankan program aplikasi, dan menjamin keamanan dan proteksi. Kemudian fungsi utamanya yaitu ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen I/O, manajemen file system, dan keamanan dan proteksi. Kemudian contoh SO-nya di Windows 10 atau 11, Linux seperti Ubuntu atau Fedora, kemudian ada Mac OS Ventura, Android atau iOS, kemudian Unix dan FreeBSD. Selanjutnya, perbandingan arsitektur sistem operasi, yang mana ada 4. Yang pertama itu monolitik, semua layanan SO dalam satu kernel besar, cepat tapi sulit dikembangkan, yang mana itu performanya tinggi, akses langsung ke HW, dan kekurangannya kompleks, satu error bisa menjadi crash total. Contohnya Linux dan Unix klasik. Yang kedua ada layered, SO dibagi berlapis-lapis, setiap layer di atas layer sebelumnya. Keuntungannya modular, mudah dibug per layer, kekurangannya overhead komunikasi antar layer. Contohnya di OS2. Kemudian ada microkernel, hanya fungsi esensial di kernel. Layanan lain di user space. Kelebihannya stabil, mudah porting, dan secure. Kalau kekurangannya IPC overhead dan lebih lambat. Contohnya Mac, QNX, dan Minix. Yang keempat ada modular. Kernel modular, fitur dapat dimuat atau dilepas saat runtime. Kelebihannya fleksibel, efisien, dan mudah diperluas. Kekurangannya manajemen modul kompleks, contohnya Linux modern, LKM. Selanjutnya, system calls, API, dan virtual machine. System calls dan API ada control proses, itu fork, access, dan exit. Sedangkan manajemen file ada open, read, write, dan close. Manajemen device, IOCTL, read dan write. Informasi sistem, get, bit, alarm, and sleep. Komunikasi, pipe, HMGET, dan MMAP. Kemudian virtual machine itu ada aplikasi, VMS, hypervisor atau VMM, ada hardware fisik. Tipe VM ada 2, yaitu tipe 1 bare metal, VMware ESXi Hyper-V, kemudian tipe 2 hosted, VirtualBox, VMware Workstation. Modul kedua yaitu manajemen proses dan thread, yang mana ada PCB, state process, multithreading, dan thread libraries.
proses versus thread, dan proses control block. Aspeknya itu ada definisi untuk prosesnya, program yang sedang dieksekusi, thread-nya unit eksekusi terkecil dalam proses. Kemudian ada memori, ruang alamat sendiri atau terpisah, berbagi ruang alamat dengan proses. Kemudian ada overhead, tinggi atau konteks switch berat, rendah atau ringan dan cepat untuk thread-nya. Kemudian ada komunikasi, prosesnya IPC, pipe, socket, thread, mem, untuk thread-nya langsung via shared memory. Kemudian ada crash, prosesnya tidak pengaruhi proses lain. Kalau thread-nya bisa crash seluruh proses. Kemudian di sebelah kanan sini kita bisa lihat ada proses control block-nya, yaitu proses ID, PID, proses state, proses counter, CPU registers, memory limits, open file list, IO status info, scheduling info, dan accounting info. Kemudian untuk state prosesnya ada new, ready, running, waiting, ready, dan terminated. Selanjutnya, model multithreading dan thread libraries, yang mana ada 3. Yang pertama yaitu many to one, banyak user thread, satu kernel thread, sederhana tapi tidak paralel. Satu thread block sama dengan semua blok. Yang kedua, one to one, setiap user thread, satu kernel thread, paralel penuh. Thread lain tetap jalan. Yang ketiga, many to many, banyak user thread, banyak kernel threads, user thread tapi fleksibel. Fleksibel dan efisien. Kemudian untuk thread libraries, ada POSIX pthreads. Standar POSIX digunakan di Linux atau Unix, API, pthread create, pthread join, pthread mutex logs. Kemudian ada Java threads, built in Java VM, OOP base, extend thread class atau implements runnable, platform independence. Kemudian yang terakhir ada Windows thread, Win32 API, create thread, wait for single object, digunakan di Windows OS. Modul ketiga yaitu penjadwalan CPU, yang mana ada algoritma VCVS, SJF, priority, round robin, dan multiprosesor. Algoritma penjadwalan CPU ada 4, yaitu yang pertama FCFS, first come first serve. Proses yang pertama datang, pertama dilayani, non-preemptive. Keuntungannya sederhana, mudah diimplementasi, tapi kekurangannya convoy effect, waiting time bisa panjang. Yang kedua ada SGF, shortest job first. Proses dengan burst time terpendek, dieksekusi lebih dulu. Keuntungannya, waiting time rata-rata minimum atau optimal. Kekurangannya, harus tahu burst time sebelumnya. Yang ketiga ada priority scheduling. Proses dengan prioritas tertinggi, dieksekusi lebih dulu. Keuntungannya mendukung tugas kritis atau penting. Kekurangannya, starvation pada proses prioritas rendah. Yang keempat ada RR, round robin, setiap proses mendapat waktu kuantum sama atau time sharing. Keuntungannya fair, baik untuk time sharing. Kalau kekurangannya overhead context switch, pilih kuantum tepat. Modul keempat yaitu sinkronisasi dan deadlock, yang mana ada critical section, semaphore, masalah klasik, dan deadlock. Sinkronisasi, critical section, dan solusi. Ada rest condition dan critical section. Rest condition itu situasi di mana hasil bergantung pada urutan atau timing eksekusi thread yang tidak terduga. Kemudian critical section, bagian kode yang mengakses thread resource harus mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Kemudian ada solusi sinkronisasi untuk software, Peterson's algorithm menggunakan turn dan flag variable. Kemudian ada hardware, test and set, compare and swap, atomic instructions. Nah, ada semaphore, wait dan signals, binary dan counting semaphore. Kemudian yang terakhir mutex log, acquire dan release, sederhana dan efisien.
Kemudian masalah klasik sinkronisasi. Ada 3, yaitu yang pertama, produser-consumer. Produser mengisi buffer, consumer mengambil. Perlu sinkronisasi agar tidak overflow atau underflow. Semaphore, empty, full, mutex. Yang kedua ada readers-writers. Banyak reader boleh bersamaan, writer eksklusif, hindari starvation. Read log versus write log. Kemudian 3 ada dining philosophers. 5 filosof, 5 garpu, butuh 2 garpu untuk makan. Deadlock mungkin terjadi. Resource hierarchy atau Candy Misra. Karakteristik dan penanganan deadlock. 4 kondisi Kaufman. Deadlock terjadi jika semua terpenuhi. Yang pertama, mutual exclusion. Resource tidak bisa dibagi, hanya satu proses yang bisa menggunakannya. Yang kedua, hold and wait. Proses menahan resource sambil menunggu resource lain. Yang ketiga, no preemption. Resource tidak bisa diambil paksa dari proses yang memegangnya. Yang keempat, circular wait. Ada lingkaran tunggu seperti P1, R1, P2, R2, dan P1. Metode penanganan deadlock. Ada 4 juga. Yang pertama ada prevention. Hancurkan salah satu kondisi Kaufman. Contohnya resource ordering untuk cegah circular wait. Yang kedua ada avoidance, bunker algorithm, sistem hanya grant request jika tetap dalam satu safe state. Yang ketiga, detection dan recovery, biarkan deadlock terjadi, deteksi dengan resource allocation grab, lalu recovery, prem atau rollback. Dan yang keempat ada ignore atau ostrich, abaikan deadlock, digunakan di sistem umum seperti Windows atau Linux, karena deadlock jarang terjadi. Modul kelima yaitu manajemen memori, yang mana ada logical atau physical address, paging, segmentation, dan virtual memory. Manajemen memori, konsep dasar dan teknik alokasi. Logical versus physical address. Logical address itu alamat yang dibuat CPU, virtual address. Kemudian untuk physical address, alamat di RAM fisik sebenarnya. MMU, Memory Management Unit, hardware yang mengkonversi logical ke physical. Kemudian ada swapping, proses dipindahkan dari memori ke disk, swap space sementara, untuk memberikan ruang bagi proses lain. Swap in, masuk RAM, swap out, keluar ke disk, overhead, waktu swap sama dengan 2 kali waktu transfer. Kemudian ada paging, memori dibagi frame, fisik, dan patch logical berukuran sama. Patch table untuk mapping, menghilangkan external fragmentation, internal fragmentation mungkin ada. Kemudian ada segmentation, memori dibagi segmen logis, code, data, dan stack berbeda ukuran, mendukung sharing dan proteksi per segmen. External fragmentation ada. Dan ada virtual memory, demand paging, patch dimuat ke RAM hanya saat dibutuhkan atau patch fault, memungkinkan program RAM fisik, patch replacement, FIFO, LRU, dan optimal. Modul ke-6 yaitu manajemen memori sekunder dan I/O, yang mana ada disk scheduling, DMA, buffering, dan device driver. Disk scheduling dan manajemen I/O. Ada disk scheduling algorithms untuk FCFS, first come first serve, sederhana, adil, tapi inefficient, head banyak bergerak. Kemudian ada C-scan, circular scan, head hanya layani satu arah, kembali ke awal tanpa melayani. Kemudian ada SSTF, shortest seek time first, pilih request terdekat dari head saat ini, bisa starvation. Dan ada look seperti scan, tapi berbalik setelah request terakhir, tidak sampai ujung disk. Dan ada scan, head bergerak satu arah, layani semua request, balik arah di ujung elevator. Kemudian ada C-look, circular look, gabungan C-scan dan look, paling efisien untuk load tinggi. Kemudian
I/O subsystem, DMA versus PIO, DMA direct memory access, transfer data tanpa CPU, PIO program I/O, CPU terlibat tiap transfer, DMA lebih efisien untuk data besar. Kemudian caching, menyimpan salinan data yang sering diakses di memori cepat. Disk cache, CPU cache, mempercepat akses data. Kemudian buffering, menampung data sementara antara device dan aplikasi. Single atau double atau circular buffer, mengatasi perbedaan kecepatan device. Kemudian spooling, simultaneous peripheral operations online, antrian pekerjaan ke device lambat, printer meningkatkan throughput. Kemudian device driver, software yang mengontrol hardware device, abstraksi antara SO dan hardware kernel mode. Modul ke-7 yaitu sistem berkas file system, yang mana ada atribut, direktori, metode alokasi, dan manajemen ruang kosong. Sistem berkas, struktur, alokasi, dan direktori. Atribut dan operasi berkas. Atributnya ada nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, waktu, created, modified, access, owner, dan permission. Untuk operasinya ada create, delete, open, close, read, write, reposition, rename, dan truncate. Kemudian struktur direktori, single level, semua file dalam satu direktori, sederhana, nama unik diperlukan. Untuk two level, master plus user directory, isolasi antar user. Kemudian tree struktur, hierarki pohon, paling umum Linux dan Windows. Acyclic graph, memungkinkan sharing file atau subdirectory, similink, hardlink. Kemudian metode alokasi dan manajemen ruang kosong ada 3. Yang pertama, contiguous allocation, file disimpan dalam blok berurutan, akses cepat, random access, external fragmentation. Kemudian yang kedua ada linked allocation, blok tersebar, masing-masing menunjuk blok berikutnya, tidak ada frag, random access lambat. Kemudian yang ketiga index set allocation, indeks blok menyimpan pointer ke semua blok data, mendukung direct dan random access, overhead index. Manajemen ruang kosong dengan bit vector, bitmap, linked list, grouping, dan counting. Modul yang ke-8 yaitu keamanan sistem operasi, yang mana ada proteksi, ancaman, autentikasi, enkripsi, dan malware. Keamanan sistem operasi, proteksi dan ancaman, domain proteksi dan akses matriks. Domain proteksi, set hak akses proses ke resource, setiap proses berjalan dalam domain. Akses matriks, tabel 2D, domain X object, yang menentukan operasi yang diizinkan. Implementasi ACI, access control list, dan capability list. Ancaman keamanan, ada virus, program yang mereplikasi diri dan menyisipkan dirinya ke program lain. Perlu host program. Kemudian ada worm, menyebar sendiri melalui jaringan tanpa perlu host program, konsumsi bandwidth atau memori. Kemudian ada Trojan horse, program tampak berguna tapi berisi kode berbahaya tersembunyi. Kemudian ada ransomware, enkripsi data korban, minta tebusan, contohnya WannaCry. Kemudian mekanisme keamanan, ada autentikasi, something you know seperti password, PIN, something you have, smart card, token, something you are, biometrik atau sidik jari. Kemudian ada OTP, one time password, password berlaku hanya sekali, TOTP, time based, Google Authenticator. Kemudian HOTP, counter based. Kemudian enkripsi, simetris, AES, DES, kunci sama, asimetris, RSA, public atau private key. Kemudian hashing, SHA 256 MDS, satu arah. Baik, di sini saya akan
tahu kan bagaimana cara melihat PID. Pertama, Ctrl+Shift+Escape untuk membuka Task Manager. Dan di sini kita dapat melihat aplikasi yang sedang berjalan di Task Manager. Kemudian selanjutnya ke Details. Nah, di Details ini ada Name, PID, yang mana bisa kita lihat, dan Status, Username, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat nih PID-nya dapat terlihat, dan ini aplikasi-aplikasinya apa aja yang sedang berjalan. Oke, untuk demo selanjutnya yaitu untuk mengubah priority class. Nah, yang pertama yaitu kita Ctrl+Shift+Escape lagi untuk membuka Task Manager. Dan di sini kita langsung masuk ke Details. Dan di Details ini kita dapat melihat banyak aplikasi-aplikasinya. Misal kita akan memilih Chrome X ini dan kita klik kanan aja. Nah, dan di sini kita dapat melihat ada yang namanya set priority, kita klik aja dan di sini bisa kita ganti-ganti. Ini kita dari awal normal. Oke, dan misalnya kita mau ke ini, kita set priority lagi dan kita bisa ke ganti-ganti menjadi normal, above, high, real time, dan lain-lain yang mana bisa kita ganti untuk sesuka hati kita. Monitor penggunaan memori, kita klik Windows R dan kita ketik saja di sini menjadi respond dan kita klik enter. Nah, di sini kita akan masuk ke resource monitornya, yang mana di sini kita dapat melihat penggunaan memori RAM-nya. Nah, di sini kita lihat memorinya. Nah, di sini akan terlihat ya guys, memori yang digunakan udah sebanyak apa. Di sini ada in use-nya udah segitu. Kemudian ada in use, ada modified, kemudian standby-nya, free-nya, dan hardware reserve. Dan di sini juga kita dapat melihat grafiknya ya guys, grafik perjalanannya, dan ini bisa kita scroll ke bawah dan lihat apa aja yang digunakan. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kuis interaktifnya. Nah, mari teman-teman simak baik-baik dan menjawab ya. Dan pertanyaan pertamanya, apa yang membedakan deadlock prevention dengan deadlock avoidance? Nah, saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini jawabannya. Jadi, jawabannya adalah prevention itu menghancurkan salah satu kondisi Kaufman sebelum terjadi. Sedangkan avoidance menggunakan Banker algorithm untuk memastikan sistem selalu dalam safe state. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, mengapa algoritma round robin lebih baik untuk sistem time sharing dibanding FCFS? Oke, saya beri waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita lihat jawabannya. Nah, jadi round robin memberi setiap proses kuantum waktu yang sama, fair, respon time lebih baik. FCFS tidak preemptive, yaitu convey effect, proses singkat harus tunggu lama. Nah, jadi kesimpulannya, sistem operasi adalah jembatan antara hardware dan pengguna. Memahaminya penting bagi setiap developer. Konsep proses, memori, dan sinkronisasi adalah fondasi untuk membangun sistem yang andal dan efisien. Keamanan SO bukan fitur tambahan, melainkan bagian integral dari desain sistem modern. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang eksplorasi komprehensif arsitektur dan mekanisme sistem operasi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.